Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 218. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih tetap podcast Quran di Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan berhijrah, berjihad di jalan Allah. Amin. Dengan kita mengadakan podcast Quran ini. Semoga kita mendapatkan rahmat, ridho, dan izinnya Allah. Amin. 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 Alhamdulillah pula telah hadir pada siang hari ini para bintang tamu kita. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang yang cerah ini kita sudah kedatangan para bintang tamu. Masya Allah. Semoga sehat semua para bintang tamu. Bintang tamu kita yang pertama ada Ustazah Mega. Masya Allah. Terima kasih Ustazah atas kedatangannya. Dan tamu kita berikutnya ada Ustazah Ani Masani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah atas kedatangannya. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita yang terakhir ada Ibu Siti Nuryani atau Teteh. Masya Allah. Salam Teh. Terima kasih Teteh atas kehadirannya. Dan seperti biasa podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu adalah membawahi ada 4 lembaga sekolah. Sekolah yang pertama adalah sekolah SD. Alhamdulillah SD-nya berkembang maju. Malah tahun ini akan nama kelas bilingual 2 bahasa. Dan lembaga kedua adalah MTS. MTS itu sekelas SMP. Itu lebih maju dulu. Dan muridnya lebih banyak dan lebih maju. Dan kelas bilingualnya sudah lebih dulu. Yang ketiga adalah lembaga SMK. SMK itu sekolah kejuruan. Ada jurusan kuliner, ada jurusan teknik, ada jurusan juga administrasi. Dan lembaga keempat adalah Madrasah Aliyah atau MA. Nah, alhamdulillah dari keempat
lembaga ini bersaing nih. Kebetulan kepala-kepala sekolahnya hebat-hebat semua. Hebat semua ya, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan mohon doanya agar maju sekolah ini. Amin. Dan alhamdulillah yang di sini kan ada juga boarding school. Jadi kalau yang di dalam tuh gampang dia sekolah kan langsung, dia nggak pakai ongkos kan. Nah, yang di boarding school itu adalah anak-anak yatim piatu, fakir miskin. Nah, yatim piatu mereka nggak bayar kan. Tapi kalau yang ada orang nitip orang tuanya, yang miskin tapi lengkap, dia bayarnya di sekolah. Tapi di asrama nggak bayar. Nah, kemudian lagi lembaga Hasanah Kebajikan itu punya tahfiz. Jadi anak-anak yang pingin tahfiz itu ada yang hafal 1 juz, ada yang 2 juz, ada 3 juz, ada yang 7, ada 8, ada 10, 15. Dan selain itu juga Hasanah Kebajikan juga punya ekonomi umat. Ada kegiatan jual beli ini. Biasanya Ustazah Mega kalau belanja ke situ tuh. Ya. Berapa hari sekali belanja? 10 hari sekali. 10 hari sekali belanja. Dan juga Hasanah Kebajikan juga ada produksi roti. Rotinya produksi tiap hari. Kenapa? Untuk ibu-ibu yang ngaji. Kalau bukan bulan puasa, biasanya kita ada roti, ada susu, ada kopi, ada teh, ada juga sarapan pagi, nasi pagi. Dan Hasanah Kebajikan juga ada juga kebun singkong. Alhamdulillah kebun singkongnya juga sudah panen. Dan ada juga itu perikanan. Masya Allah. Dan di samping itu juga Hasanah Kebajikan juga punya rumah singgah. Rumah singgah ini digunakan untuk kita podcast ini, digunakan untuk pengajian offline dan online, dan juga di sini ditinggalin oleh 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise, artinya ahli surga. Dan di sini juga adalah di sini juga tempat anak-anak belajar bahasa Inggris. Di sini juga tempat anak TPA malam hari, tempat guru-guru diskusi malam hari. Jadi di sini luar biasa hebatnya dia. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Aktif sekali Pak Kiai ya. Aktif sekali. Yang Zoom dari seluruh dunia? Seluruh dunia. Masya Allah. Yang Zoom dari seluruh dunia dan seluruh Indonesia juga. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah sih. Tadi saya sebut tadi ada si ibu-ibu. Gimana ya bisa untuk mengaktifkan pengajiannya di masjid ini, karena dia melihat di sini kita kok 400 orang. Agak dibandingkan sini kan jauh sekali. Iya. Ya, memang, malah pernah mencapai 500 Pak Kiai. Oh, kadang-kadang malah 500. Dan bisa aja kadang-kadang 500 lebih. Nah, jadi kita bersyukur. Kenapa ya? Saya pribadi makin banyak jemaah makin suka. Makin banyak. Mungkin kalau orang makin jemaah meluap, wah mungkin dibatasin. Kita enggak. Kita enggak batasin, malah kita undang siapapun juga ke sini. Dan di sini tanpa ada bayaran iuran. Masya Allah. Nggak ada bayaran sini. Jadi orang paling-paling kalau dia mau sedekah ada kotak amal itu ya. Luar biasa. Dan itu juga sudah berjalan 5 tahun dari corona kan. Benar-benar lillahi ta'ala. Wah, insya Allah Ustazah. Dan rupanya juga dengan kita begitu berkahnya. Amin. Masya Allah. Ngajakin orang ngaji, kita ikhlas, mereka senang, kita senang, berkah. Nah, termasuk Ustazah Masani ini banyak mengajak orang juga sini untuk dia mengaji sini. Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah ya. Mohon doanya ya. Insya Allah Pak Kiai. Mohon doa Ustazah. Selalu Pak Kiai. Amin. Baik ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Pak Kiai, tema kita pada siang hari ini adalah bersyukur. Masya Allah. Apakah bersyukur itu, bentuk bersyukur itu bagaimana Pak Kiai? Apa hanya dengan mengucapkan alhamdulillah atau bagaimana Pak Kiai? Ya. Pertama kita lihat dulu bahwa Allah nyuruh kita bersyukur itu banyak sekali sebenarnya. Pertama di surat 4 ayat 147.
4147. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat An-Nisa ayat 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Nah, kita lihat akhir ini Allah sudah nyatakan 14 abad yang lalu. Allah itu tidak akan menyiksa kamu kalau kamu bersyukur dan beriman. Malah Allah mensyukuri perbuatan kamu. Nah, cuman orang-orang kadang-kadang kalau misalnya lihat Allah nggak mengazab. Azab itu pikiran orang itu nanti di akhirat aja. Iya. Padahal enggak. Azab itu termasuk di dunia. Jadi Allah tidak mengazab kita atau tidak menyulitkan kita atau tidak membuat susah kita selama kita itu bersyukur dan beriman. Allah itu Maha mensyukuri perbuatan kamu yang bersyukur itu. Kita lihat lagi nih ayat yang lain nih. Surat 14 ayatnya 7. Silakan Ustazah Ani Masani. Baik, saya baca surat 14 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Diulang dikit. Wa iz ta'adzana. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya. Nauzubillah min dzalik. Shadaqallahu azim. Nah, jadi Allah sudah mengumumkan 14,5 abad yang lalu. Jadi diumumkan oleh Allah ini. Kalau kamu bersyukur pada Allah, Allah akan tambah. Kalau kamu kufur, Allah katakan maka siksa Allah yang sangat perih. Jadi berarti syukur ditambah. Kalau nggak bersyukur, siksa. Siksanya bukan saja siksa di akhirat aja, siksa di dunia misalnya. Karena kita tidak bersyukur, yang ada pun diambil oleh Allah. Ya, auzubillah. Kenapa? Karena kita tidak bersyukur kepada Allah. Jadi makanya syukur itu sangat penting sekali. Sangat-sangat penting sekali. Sebetulnya ada contoh orang yang bersyukur itu. Nabi Sulaiman. Lihat Nabi Sulaiman udah jadi rasul, raja, kaya, pintarnya coba sampai bahasa semut pun bisa. Kenapa sih rahasianya kok bisa begitu? Bersyukur itu. Syukur itu. Coba kita lihat tuh surat 27. Silakan Ibu Ayat Mega. 16 sampai dengan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami beri segala sesuatu, sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentara dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Jadi kita lihat ini Nabi Sulaiman itu kan
dia mewariskan kepada Daud dia. Jadi bapaknya Nabi Sulaiman nih, anaknya Nabi Daud. Nah, ini sekali hebat sekali. Diwariskan dengan ilmu-ilmunya. Terus dan Nabi Sulaiman juga dia anak buahnya bukan saja manusia, jin, burung-burung, gajah, pokoknya semuanya itu makhluk itu anak buah dia semua itu. Nah makanya waktu dia mengadakan baris-baris nih, dia lihat ini, kok dalam barisan ini ada yang tidak ada. Burung hudhud. Iya, burung hudhud. Tapi sebelum dia cerita burung hudhud itu, dia lagi baris-baris ini dan dia melihat ada semut yang teriak. Semut teriak itu, dia bilang, "Weh, kalian masuklah ke dalam sarang kamu itu. Nanti kamu diinjak oleh tentara Nabi Sulaiman. Mereka itu tidak sadar injak kamu." Coba dilanjutkan, coba Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Terus. Maka dia, Sulaiman, tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nah, jadi Nabi Sulaiman ini ya, begitu dia lagi parade tadi itu, dia melihat ada semut yang teriak. Semut itu teriak, itu mengatakan, "Hei kalian nih semuanya, masuklah ke dalam sarang kamu, di lubang kamu itu. Nanti kalian akan diinjak oleh tentara Nabi Sulaiman, yang mereka itu nggak sadar nginjak kamu." Nabi Sulaiman tersenyum, karena dia tahu apa yang dikatakan oleh semut itu. Sambil tersenyum, dia doa syukur, "Ya Allah, anugerahkan padaku ilham agar aku mensyukuri rahmat iman yang Kau berikan padaku, mensyukuri ilham rahmat iman yang Allah berikan pada ayah ibuku, mensyukuri ilham amal soleh yang telah aku ridhoi. Masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh." Nah, jadi berarti Nabi Sulaiman, sekelas Nabi Sulaiman saja bersyukur kepada Allah. Makanya dia diberikan raja lagi, kaya lagi, terus lagi ilmunya bisa bahasa binatang lagi. Karena apa intinya itu? Pandai bersyukur kepada Allah. Di ujung ayat Pak, golongan hamba-hambamu yang soleh. Artinya kalau orang soleh itu pasti dia bersyukur. Pasti bersyukur. Kalau orang soleh itu pasti bersyukur. Kalau orang yang tidak bersyukur itu bukan orang soleh. Orang soleh itu sangat bersyukur kepada Allah. Nah, baik. Ini kan akhirnya kan tadi yang tidak ada itu adalah burung hudhud. Maka Nabi Sulaiman agak ngancam nih. Kalau di nebun burung hudhud tadi tidak memberikan alasan yang kuat, aku akan sembelih burung hudhud itu, kata Nabi Sulaiman. Tiba-tiba burung hudhudnya datang, cuit. Nabi Sulaiman langsung, dari mana lo? Kok orang parade begini, kok kamu nggak datang? Aku tadi memperhatikan ada sebuah kerajaan Ratu Balkis. Dia itu kerajaannya bagus, tapi nyembah matahari. Kata Nabi Sulaiman, benar itu, benar. Akhirnya Nabi Sulaiman tuh kirim surat ke Ratu Balkis, kirim surat, "Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu harus nyembah Allah ini musuh Islam gini nih." Nah akhirnya Ratu Balkis ini gimana nih, kata jarak sidang kabinet terbatas dia. Waduh, untuk apa? Untuk gimana nih ngadapin ajakan Nabi Sulaiman ini?
Kata si panglimanya, sikat aja katanya, kita kan kuat. Kata Ratu Balkis, jangan begitu. Nanti kalau kita kalah perang, itu diinjak-injak oleh mereka. Oke, akhirnya kata Ratu bilang, kita adakan ini dulu. Oh, kita kasih upeti dulu nih, Nabi Sulaiman nih, supaya kita nggak ikutin ajakannya, tapi bersahabat aja nih. Ya kirimlah anak buahnya kasih upeti kepada Nabi Sulaiman. Begitu dikasih upeti oleh Nabi Sulaiman, kata Nabi Sulaiman, aku bukannya mau upeti. Aku pingin bahwa ratu itu semuanya itu menyembah Allah, masuk Islam. Akhirnya ratu bingung juga nih, dikasih upeti malah nggak mempan nih. Akhirnya dia janji sama Nabi Sulaiman akan mengadakan kunjungan muhibbah. Kunjungan muhibbah itu maksudnya ya persahabatan aja gini. Nah begitu dia mengatakan perkunjungan muhibbah, maka Nabi Sulaiman itu ngomong sama anak buahnya. Dia bilang, katanya, itu Ratu Balkis itu mau kemari loh. Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Ratu Balkis itu kemari? Jin Ifrit ngomong, aku sanggup bos. Bos duduk, bos berdiri, singgasana sudah situ. Tapi kalah tendernya kalah. Kata ahli kitab yang hafal Taurat, dia bilang, aku sanggup memindahkan singgasana itu sebelum matamu berkedip. Lebih canggih. Ini aja, Pak Wisnu di sana, Pak tambah di sana, punya di situ. Gitu ya. Ya, kayak yang film Jini itu kan. Ya. Jini ya. Coba kita lihat surat 27 ayatnya 38 dan 39. 27, 38, 39. Silahkan, Teteh. Ya, baik, terima kasih. Surat An-Naml ya, surat 27 ayat 38 dan 39 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Sadaqallahul adzim. Terus teh. Udah. 38, 39. Iya. Sudah. Oh, sampai 40. Sampai 40. Oh iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk kurnia Tuhanku. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Nah, kita lihat ini. Nabi Sulaiman tuh saking dia sangat bersyukurnya itu. Jadi begitu diadakan sayembara tadi, siapa yang bisa membawa singgasana Ratu Balkis ke sini? Jin Ifrit bilang, aku bisa. Bos duduk, nanti bos berdiri, singgasana seperti situ. Tapi kalah tendernya sama ahli kitab yang hafal Taurat. Dia bilang, aku bisa bawa singgasana itu sebelum mata bos berkedip. Akhirnya benar. Nah, yang menang adalah yang ahli kitab ini. Nah, kemudian setelah ahli kitab ini sampailah singgasana situ, apa kata ini? Kata Raja Sulaiman, dia bilang, bukan dia bilang, waduh kamu hebat tuh, enggak. Ada min fadli Robbi. Lihat luani. Ini karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur? Apakah aku kufur? Jadi, am ashkur
akfur. akfur. Syukur akfur. Ya, apakah kau bersyukur, apakah kau kafir. Nah, Allah bilang, barang siapa yang bersyukur pada Allah, Allah akan tambah ke dirinya sendiri. Tapi barang siapa yang kufur, maka Allah bilang, aku maha kaya, lagi maha terpuji. Artinya apa? Kita juga misalnya nggak bersyukur kepada Allah, Allah juga tetap maha kaya, lagi maha terpuji. Jadi kita bersyukur, gak bersyukur, tetap Allah itu maha kaya, maha terpuji, maha kuat. Tapi kalau dia bersyukur, syukur itu untuk dirinya sendiri. Nah, akhirnya kenapa Ratu Balkis dengan Nabi Sulaiman bersyukur ini masuk Islam. Lanjut selanjutnya. Part 1. Silakan Ustazah Yuli. Baik, saya akan baca surat 27 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Sulaiman berkata, ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Balkis mengenal atau tidak mengenalnya lagi. 42. Maka ketika dia Balkis datang, ditanyakan kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia Bilqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia Balkis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. 43. Dan kebiasaannya menyembah selain Allah, mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia Balkis dahulu termasuk orang-orang kafir. Terus? Dikatakan kepadanya Balkis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia Balkis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar. Dan disingkapnya penutup kedua betisnya. Dia Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Dia Balkis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Akhirnya Ratu Balkis itu masuk Islam. Pertama, dia kalah 1-0 tentang tadi itu singgasana. Ya, Kan ini dirubah-rubah dikit-dikit oleh anak buah Nabi Sulaiman. Dia tanya, ini kira-kira singgasana siapa ya? Ratu Balkis lihat nih, kayaknya ini aku punya deh. Tapi kok kenapa ada di sini? Bingung dia. Nah itulah hebatnya Nabi Sulaiman. Dah 1-0 nih. Yang kedua, dia kalah lagi apa? Waktu dia masuk ke lantai istana. Dia pikir ini adalah kolam air nih. Kalau sekarang kan udah banyak tuh orang yang ada kolam air di atas lapisin itu kan. Dulu kan penuh sekali. Nah begitu dia mau roknya dia mau tarik ke atas, ya kata Nabi jangan. Ini bukannya air ini kaca, terdiri dari kaca. 2-0. Makanya di akhirnya dia menyerahkan diri kepada Nabi Sulaiman. Dia masuk Islam. Dan konon ceritanya Ratu Balkis itu nikah sama Raja Sulaiman. Raja sama ratu. Ya, nikah. Oke. Kata-kata syukur itu kan identik dengan kebahagiaan, kenikmatan gitu Pak Kiai. Bagaimana kalau kita mendapatkan kayak musibah atau apa kita harus bersyukur juga? Iya, mestinya kita bersyukur juga. Kenapa? Karena di balik musibah itu pasti ada hikmah. Pasti ada hikmahnya. Misalnya kita kena musibah nih, kita dulu berat benar ya musibah ini. Tapi di balik ini, tahu-tahu dengan adanya musibah itu, sehingga kita menyelamatkan kita dari tadi mungkin kalau tidak ada musibah itu, mungkin dia tidak akan ketemu Quran. Dengan kalau dia tidak ada musibah itu, mungkin juga dia nggak ketemu sama orang-orang soleh. Nah, tapi dengan musibah itu akhirnya dia ketemu Quran, ketemu orang soleh, dan akhirnya dia bisa merubah hidupnya dari yang tidak baik kepada yang lebih baik lagi. Berarti kita harus selalu bersyukur Pak Kiai. Selalu bersyukur itu. Nikmat dan ujian Pak Kiai. Seperti orang yang mati suri Pak, kan dia terasa diambil ruhnya tuh kayak diginiin aja, seluruh tubuhnya tuh sakit kayak jarum ditusuk semua. Setelah itu dia udah sadar, udah 4 hari dia jadi bertobat biasa poya-poya. Orang-orang itu sekarang dia hafal Quran, ngapalin Quran. Ya memang. Dan banyak itu yang
gara-gara seperti itu dia jadi masuk Islam dengan cara baik banyak, atau dia jadi hijrah gitu. Nah makanya kalau kita lihat sekarang itu bersyukur itu kepada siapa saja sih? Nah kita lihat nih bersyukur itu suratnya 31 ayatnya 12. 31:12. Silakan Ustazah Ani. Saya baca surat Luqman ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Shadaqallah. Jadi sosok Luqman itu ya. Itu Luqman itu sosok orang yang bukan Rasul 25 dia. Tapi Nabi bisa. Dan sebelum Nabi Muhammad dia. Jadi dia itu orang yang kenapa dia diberikan ilmu al-hikmah? Karena dia pandai bersyukur pada Allah. Dan barang siapa bersyukur, Allah katakan Allah tambah. Barang siapa ingkar pada Allah, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kasarnya, kamu misalnya ingkar pada Allah, Allah itu tetap Maha Kaya, Maha Terpuji. Nggak akan nurunkan harga derajat dia dengan ada orang yang tidak bersyukur. Malah justru orang yang tidak bersyukur itulah yang akan makin terpuruk kan dengan dia tidak bersyukur pada Allah. Kalau kita bersyukur juga Pak ya, betul Allah selalu memudahkan ya apa segala yang kita. Allah suka. Nah, balik lagi kepada tadi, kita bersyukur kepada siapa aja sih hidup ini? Nah, tadi surat 31 ayat 14-nya. Silakan Ustazah Ani Masani. Baik, saya baca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wawasainal insana biwalidayhi hamalat su'umuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya selama usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Shadaqallahul azim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Nah, yang namanya bersyukur itu kepada siapa? Satu, kepada Allah. Yang kedua, yang namanya bersyukur itu pada kedua orang tua. Makanya kalau kita masih punya orang tua itu, waduh, itu syukur yang luar biasa tuh hebatnya. Masih ada orang tua? Ada, tinggal doa. Masih ada ibu. Ibu, oh tuh pepet terus masih ada? Ada ibu. Ibu, pepet terus itu masih ada? Ada udah jadi orang tua. Masih ada orang tua? Udah habis semua. Orang tua nggak ada, tua nggak ada, suami nggak ada. Masya Allah. Ujungnya. Dan mertua baru. Amin. Nah, jadi Allah katakan, jadi kalau bersyukur satu-satu pada Allah dan kedua kepada orang tua. Maka itu di ujung ayat itu Allah katakan tadi, anishkurli wali walidayka wa ilayyal masir. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, kamu nanti akan kembali kepadaku. Nah, biasanya kalau orang yang bersyukur baik sama orang tua, nanti meninggalnya juga nggak nyusahin orang. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur,
Orang nggak baik sama orang tua, meninggalnya suka nyusahin orang lain. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur pada Allah. Nah, sampai tanda orang bersyukur itu, misalnya dia punya orang tua nih, atau dia punya mertua, dia alirannya mungkin beda, atau dia mungkin kepercayaannya beda. Sampai Allah katakan, seandainya beda kepercayaannya, jangan kamu ikuti kalau dia maksa pada agamanya itu. Jangan ikuti. Tapi tetap kamu hormatin. Kamu respect them, honor them, care them. Itu berarti respect itu berarti menghormati mereka. Honor menghargai. Care berarti kita perhatian ke mereka. Nah, jadi Allah katakan itulah cara Islam itu. Baik sekali itu. Kayaknya kalau orang baik sama orang tua itu, dia mesti baik juga sama orang tuanya. Harus itu. Baik orang tuanya masih ada maupun orang tua atau mertuanya masih sudah meninggal. Harus baik. Doa. Baik. Balik lagi kepada tadi bahwa jadi syukur itu ya. Dan Allah kasih tahu sebetulnya orang bersyukur kepada Allah itu menguntungkan dirinya sendiri sebenarnya itu. Gimana sih menguntungkan diri sendiri? Coba kita lihat surat 46 ayatnya 15. 15 ya. Silakan Ustazah Mega. Saya baca surat 46 ayatnya 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami perintahkan kepada manusia pada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai adalah 30 tahun. 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah aku berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau berikan, yang Engkau dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku telah masuk orang-orang yang berserah diri. Nah, kita lihat coba ya ini Allah kasih tahu bahwa kami wasiatkan kepada kamu, kepada manusia semuanya harus bakti sama orang tua. Itu orang tua itu berkali-kali itu bakti orang tua berkali-kali. Dan Allah kasih tahu lagi dengan dia berbakti kepada orang tua itu, kenapa alasannya? Karena orang tuanya itu mengandungkannya. Udah ngandungkan, melahirkan antara hidup dan mati. Udah begitu menyapi sampai 30 bulan. Jadi menyapi mengandungkan itu cuma jumlahnya adalah 30 bulan. Allah bilang kalau kamu sudah sampai umur 40 tahun, mestinya kamu itu sudah hafal loh itu doa syukur itu. Apa sih doa syukur itu? Itu yang Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi Allah katakan ini doa syukur. Artinya apa? Ya Tuhanku, ilhamkanlah kepadaku bahwa aku mensyukuri rahmat iman yang Allah berikan padaku.
Berikanlah ilham kepadaku juga mensyukuri rahmat nikmat yang Allah berikan pada ayah ibuku. Berikan ilham kepadaku juga mensyukuri amal soleh yang telah kukerjakan yang kau ridhoi. Dan ada lagi, ya Tuhanku, perbaiki diriku dan anak cucu keturunanku. Ya Tuhanku, terimalah tobatku. Ya Tuhanku, aku menyerahkan diri padamu. Nah, kalau orang yang bersyukur ini, dia bersyukur. Kemudian juga dengan dia baca doa syukur ini, akhirnya Allah katakan apa? Ayat selanjutnya. Bu Ustazah. 16-nya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi Allah katakan, nah mereka itulah orang-orang yang banyak doa syukur tadi itu. 1, diterima semua amal-amal ibadahnya. 2, diampuni dosa-dosanya. 3, dijanjikan masuk surga. Jadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah itu, janji pertama, Allah akan terima semua amal-amal ibadahnya. Waduh, kalau kita diterima oleh Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah, doa-doa kita, Masya Allah, luar biasa ya. Yang kedua, diampuni semua kesalahan kita. Yang ketiga, Allah janjikan kita masuk surga. Nah makanya kenapa doa ini mestinya kita hafal. Ustazah hafal, pasti hafalkan. Ustazah hafalkan. Kita hafalkan. Dapat semuanya. Harus hafal itu. Syukur dapat setiap kali sholat, syukur baca itu terus. Iya, bagus. Jadi kita setiap kita sholat, kita baca doa syukur itu. Ya, sujud Kiai, adakah contoh kita bersyukur kepada Allah tuh seperti apa Pak Kiai? Oh, tanda kita bersyukur kepada Allah itu, tanda bahwa orang itu bersyukur kepada Allah itu surat 35, 29. Surat Fatir surat 35 ayat 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Sadaqallah. Nah, jadi tandanya bahwa orang itu bersyukur pada Allah itu ya kita lihat aja nih amalannya 3 ini. Kalau dia selalu membaca Quran, selalu sholat, apalagi kalau sampai sholat tahajud, selalu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Allah bilang kalau kamu punya 3 ini, itu sudah tanda bahwa itu orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Nah dia ngerjakan 3 ini, dikasih hadiah lagi oleh Allah. Apa dikasih hadiah lagi oleh Allah? 1, hadiahnya kalau dia bisa mengamalkan 3 ini, apapun kegiatannya, apapun perdagangannya, dia tidak akan rugi. Yang kedua Allah katakan, apa yang kedua? Yang kedua, dia dapatkan pahala yang sempurna. Yang ketiga, Allah katakan apa yang ketiga? Yang ketiga, dia mendapatkan karunia. Karunia itu artinya makmur. Yang keempat, Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa kesalahannya. Dan yang kelima, Allah mensyukuri perbuatannya. Masya Allah. Jadi kalau orang punya 3 ini, itu tanda orang bersyukur pada Allah itu.
Malah Allah yang mensyukuri Pak Kiai ya. Iya betul. Itu hebatnya itu. Artinya Allah bersyukur punya hamba seperti kita. Seperti itu. Ya, jadi berarti dia dengan berarti Allah bersyukur itu Allah juga ridho dengan dia. Meridhoi Pak Kiai. Makanya kan kalau kita lihat biasanya orang kalau sudah dapat ridho Allah itu kehidupannya itu senang, kehidupannya itu bahagia, kehidupannya itu kayaknya iya, pinginnya pengen berbuat baik aja tuh. Masya Allah. Jadi pikirannya itu hanya apa? Pingin berbuat baik aja itu. Kalau dapat rezeki tangannya gatel gitu. Nah, Pak. dapat rezeki gatal untuk sedekah. Masya Allah. Ya itu. Kan biasanya Karena kan bersyukur juga tuh Pak Kiai. karena bersyukur. Masya Kan arti syukur itu artinya kalau bahasa Arab kan syukur itu. Kalau bahasa kita artinya terima kasih. Berani nerima, berani ngasih. Pandai nerima, pandai ngasih. Besar terima, besar ngasih. Tidak terima, tetap ngasih. Gitu. Masya Allah. Apa tuh yang dikasih Pak Kiai? Nah, bisa senyum, bisa tenaga, bisa ilmu, bisa nasihat, Masya Allah. bisa. Nah, cuman biasanya orang tuh begini. Ya senyum mau, tenaga mau, ilmu mau, nasihat mau. Tapi begitu dapat rezeki ini katanya mana juga. Nah itu berarti nggak bersyukur itu. terus sebagai Akhirnya apa? Sampai mati dia nggak cukup terus. Kenapa? Gara-gara ucapannya sendiri. Kan Allah katakan kan di surat 5123 itu kan, fawa rabbis sama'i wal ardh innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. 5123. Baik, saya baca surat 51 ayatnya 23. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, ya semua yang kejadian-kejadian sama kita itu sebenarnya itu dari ucapan kita. Pokoknya kalau kita bikin contoh sesuatu, jangan bikin contoh yang buruk-buruk. Bikinlah contoh yang baik. Kalau kita bikin contoh yang baik, nah ucapan kan doa, langsung direspon oleh Allah, respon oleh malaikat. Kalau kita misalnya bikin ucapan yang buruk-buruk ya, terhadap diri kita, ya nanti dapatnya buruk-buruk dong. Jangan. Contohnya misalnya begini nih, mungkin anaknya bandel. Kita bilang jangan, aduh anak ini bandel sekali, jangan itu. Maksudnya kita bilang, aduh anak ini soleh banget gitu. Kenapa? Ucapan itu dia akan naik ke atas. Dia naik ke atas, kita pikir ini ucapan biasa-biasa aja, tapi kan sekali naik lagi, dua kali naik lagi, itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Makanya kalau bikin suatu contoh itu, contoh yang baik-baik. Kita doa ya Pak. Ya itu kan doa kan, itu yang doa. saya belum dapat ilmunya Pak Kiai. Belum tahu kalau ucapan itu doa gitu. Iya, Jadi kadang benar. kalau ada anak memang seperti itu. Ya. Taunya ketika kita ngaji Quran dan baca artinya Pak Kiai. Oh iya, nah, Masya kembali ke Allah. tadi kan, Kita bacain nih surat 51 ya. setelah kita tahu itu, setelah kita baca Quran dan artinya. Iya benar. Pak Sebelum Kiai. kita baca Banyak Quran banget sama yang artinya, kita baru tahu. mungkin dia ngaji terus, tapi dia ucapannya tetap aja yang buruk-buruk. Benar, sumpah serapah. Kadang-kadang tanpa sadar ya Pak Kiai mengucap yang ini. Seperti emosi. seperti cerita Malin Kundang itu Pak Kiai kan itu cerita yang terkenal banget ya. Ya. Ibunya mengutuk anaknya jadi batu. Ya betul. Dulu kita karena belum tahu, orang banyaknya emang anak durhaka gitu ya. Nah. Karena ucapan ibunya, coba kalau Ya. ibunya dulu ngutuk dia jadi anak soleh. Iya iya betul. Mungkin iya, Sama. benar. Pas ngaji udah iya ya, dulu Malin Kundang tuh coba ibunya mengucap dia jadi Yang anak baik-baik baik, ingat aja. dia lagi. Ini dikutuk jadi batu, bener jadi Saat batu. marah itu Iya, iya. emosi. Bener, ini kan hanya salah satu contoh saja sih Pak Kiai. Nah makanya kalau kita sudah tahu sekarang, ucapkanlah ucapan yang baik-baik. Makanya kadang-kadang saya katakan kepada orang-orang itu, belum misalnya kok ibu lebih muda nih kayaknya. Sebenarnya itu doa. Nah cuman kadang-kadang kan orang kan kita bilang, ibu lebih muda, ada-ada aja balasannya. Kalau orang jelek kita bilang cantik, kita berubah jadi cantik dong Pak Ya Kiai. bisa dong. Pandangan orang ya, pandangan orang. Bisa sekali.
Makanya kan ucapan tuh ucapkanlah yang baik-baik aja. So, apapun juga ucapkan yang baik-baik. Nah termasuk kita misalnya kalau ke orang yang tua-tua, kita bilang jangan tua, dewasa gitu. Atau senior gitu kan. Masya Allah. Ya kan misalnya kita bilang nih, oh Mas Wisnu itu masih muda itu, cuman agak senior dikit aja. Nah itu kan lebih halus kan. Jadi naik kan dia nanya senior kan, bukannya tua. Dan dia juga happy dengarnya Pak. Dia juga ya. happy, Masya pasti Allah. happy lah. Kalau Mas Wisnu kan, apalagi dia memang yang masih muda kan. Ya. Betul. Pada zamannya. Bener itu. Nah jadi itu tanda bersyukur juga itu. Tanda bersyukur juga itu. Pak Gubernur juga dibilangnya misalnya gitu ya Pak. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah benar. Nah, kan contohnya kan kita udah tahu kan siapa dulu tuh yang Guys, bukan yang bilang goblok itu kan dia nggak boleh itu kan. yang ulama itu ya. Jadi kan nggak boleh kan. Maksudnya jangan bilang goblok itu. Maksudnya Doakan Pak Kiai ya. doakan, oh mudah-mudahan kamu ini jualan ya, rezeki tambah banyak ya. Tapi kalau lagi pengajian jangan mundar-mandir dulu misalnya. Dari pengajian nanti kamu nah berapa hitung tuh botolnya itu sekian. Nah udah nanti kamu kasihkan orang, nanti kita beresin aja. Itu yang benar maksudnya. Jangan dibilang goblok kan nggak boleh itu. Menyakitkan juga Pak. Lah yang menyakitkan dan yang kan ciptaan Allah kan. Dan orang terzolimi langsung naik derajatnya Pak. Oh iya benar. Doanya. Akhirnya apa? Naik dia ke derajatnya kan. Berangkat umroh. Oh berangkat umroh. Kasih modal, Kasih Masya modal lagi. Terangkat derajatnya. Nah seolah-olah tadi kan dia misalnya dikatakan begitu kan jatuh kan. Iya. Tapi karena dia sabar, tabah, terangkat. Nah, makanya kadang-kadang musibah itu membawa keberkahan. itu orang esi. Iya, Iya. ada rahasia di balik itu. Selama dia Berangkatin haji. kembali kepada Allah. Tapi kalau dia nggak kembali kepada Allah, malah makin terpuruk kan. Malah yang ngatain jadi Iya turun langsung kan. Contoh. Ya, Kita kedengeran suaranya jadi tapi masuk. Kalau bersyukur atas keberhasilan orang lain itu merupakan doa juga nggak? oh doa juga. Doa juga. Misalnya begini nih, Ya senang ikut orang lain tuh senang, kita bersyukur senang juga. misalnya nih Mas Tamba nih, suatu saat Mas Tamba kawin, senang kita. Ya Allah dan Mas Tamba. Saya yang Ya berdoa. Allah. Mas Wisnu amat. I'm sorry. Iya sih senang, Iya. istrinya yang marah nanti. Enggak, maksudnya ini Mas Mas Wisnu. Wisnu. Salah sebut aja. itu yang belum. Loh Mas Wisnu, Untung belum alhamdulillah ya kamu bisa menikah ya. Nikah Lagi. Loh kita senang, bahagia. Nah dengan begitu kan kita senang kan dia. Dengan senang dia kan balik ke kita juga kan. Iya. Balik itu juga. Jadi dengan dia balik pada kita kan keberkahannya kembali kepada kita. Daripada kita misalnya, oh Mas Wisnu tuh nikah sama siapa sih? Ngapain sih begitu kan? Malah kita bersyukur kalau dia saya menikah lagi kan. Nah tahun kapannya walau alam kan Ya. Allah yang tahu ya. Masya Allah. Yang jelas kita senang, sabar. Dan ikhtiar juga. Itu ada di tangan Allah. Ada di tangan. Jadi sabar, ikhtiar dan doa. Masya Allah. Nggak bisa juga misalnya dia hanya ikhtiar tanpa doa. Mesti doa juga. Dan doanya mesti kencang. Mesti kencang. Iya. Jadi kalau kita misalnya doa nih, doanya cuman ya Sekadarnya aja. sekadarnya aja ya. Seingatnya gitu. Ya seingatnya. Enggak. Bagus juga berarti doanya. Jadi jangan begitu. Jadi kayak ada satu jihad yang kita tuh minta betul ya Allah. Enggak enak. Dan mohon. Ya Allah, udah ya gitu. Ya misalnya kayak di bulan puasa nih kan, ini kan bulan doa nih. Iya. Bulan doa nih. Pak Kiai. Bisa di sujud terakhir, bisa di sebelum salam, bisa di tahiyat awal, dan setiap kita sholat. Malah kalau saya kan kalau orang azan itu, saya nggak tahu tuh sampai sekarang. Bacaan yang apa itu? Doa setelah azan. Nggak tahu. Allahumma Allahumma rabbi Nah, di samping ini artinya juga nggak bagus, sebetulnya yang datanglah kepada kami ke itu.
Nabi Muhammad tuh yang seolah-olah nolong itu kan. Iya, iya, iya. Mestinya nggak bagus juga. Tapi saya sering doa sendiri. Doa permintaan sendiri. Doa di masjid mana pun juga habis doa ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Doa Allah. pribadi ya Pak. Iya. Ya doa beliau bisa. Sendiri aja ya. Iya. Kan habis kayak kita misalnya habis dengan azan di masjid mana itu doa beliau ya Allah. Atau kita misalnya di pengajian orang baca Fatihah tuh. Baca Fatihah itu sambil kita doain orang, kita juga bisa doa. Ya Allah, berikan aku ini ya Allah. Ya Allah, nikah diberikan kepadaku keberkahan, keselamatan. Amin. Nah, itu dengan doa itu, doa sekali, 2 kali, 3 kali. Doa dijabah kan aku. Oh, dijabah Allah. Insya Allah. Tuh kalau bisa ntar habis kan doa. Insya Allah. Jangan doa makan aja. Ya apalagi dia kan sudah ada calonnya di Bogor tuh. Masya Allah. Ya, misalnya ya Allah, nikahkanlah aku dengan calonku di Bogor itu. Dekatkan ya Allah. Ya, mudah-mudahan dekatkan ya Allah. Itu. Masya Allah luar biasa. Oh, Citayam ya. 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 Baik Pak Kiai, alhamdulillah. Terima kasih atas pelajarannya di podcast kita pada siang hari ini. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini yang bertema tentang bersyukur. Dengan kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambah nikmat kepada kita. Terima kasih kepada para bintang tamu yang telah pada hadir di sini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita semua. Baik. Alhamdulillah, terima kasih para bintang tamu dan Pak Kiai juga terima kasih atas ilmu-ilmunya yang telah diberikan kepada kami. Semoga kita semua ini menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Apapun yang terjadi pada kita, tetap bersyukur karena pasti ada hikmah walaupun itu kejadian yang tidak enak mungkin Pak Kiai ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan menjadi penghuni surga. Amin. Masya Allah. Seperti pada surat 15 ayatnya 45 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman dan dekat mata air yang mengalir. Sadaqallahul azim. Sebentar. Ya. Lanjut masih standby. Oh berdoa dulu ya? Iya. Baiklah, kita doakan Pak Kiai dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Pak Kiai selalu sehat. Amin. Sehingga bisa terus menyalurkan ilmunya kepada orang-orang seluruh dunia. Amin. Dan semoga Pak Kiai doa-doanya, keinginannya, doa-doanya di tanah air maupun di Mekah dan Madinah diijabah sama Allah. Amin. Dikabulkan sama Allah. Amin. Dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak cucu keturunannya menjadi hamba yang soleh dan solehah, taat kepada Allah, dan juga sukses dunianya dan sukses juga urusan akhiratnya. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, makin berkembang dengan baik. Program-programnya Allah lancarkan, Allah mudahkan, dan Allah kirim donatur-donatur yang banyak, yang istiqomah. Dan kita semua semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari Jangan lupa jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.